ketemu lagi hari ini bersama Kak Rika, Kak Agatha, dan Kak Nelson. Nah, adik-adik, sebelum mulai kita siapkan hati kita dulu. Kita mau berdoa. Tapi sebelum berdoa, coba lihat kanan kirinya, papi maminya udah di sebelah adik-adik dulu. Atau adik-adik coba duduk sendiri. Ajakin papi maminya, cici, koko, kakak, dedenya. Yuk kita sama-sama ibadah pagi hari ini. Ya, siap? Kalau udah siap, kita berdoa dulu ya adik-adik. Kita minta pimpinan Tuhan untuk kita ibadah hari ini. Ya, yuk ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah, walaupun masih beribadah di rumah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di rumah kami, juga di rumah teman-teman kami. Pimpin kami Tuhan, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami siap memuji Tuhan dengan semangat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, oke, adik-adik, kita mau yel-yel dulu. Coba yang Kiki sama yang Kimo siap? Oh, siap. Dari bawah dulu ya Kak. Yuk, pasang kaki kuda-kudanya ya. Yang Kiki, Kimo, are you ready? Yes. Yang di rumah belum kedengeran Kak. Kiki, Kimo, are you ready? Yes. Oke, semangat ya adik-adik. Kita hitung pakai bahasa Inggris ya Kak. One, two, three. Kiki, Kimo, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, sekarang yang Agent ya. Ayo anak-anak Agent, jangan mau kalah. Semangat. Agent siap, gerak. Agent, L Generation hebat. Apa kabar Agent? Luar biasa, dahsyat. Yes. Kita memuji menyembah Tuhan, kita ada deklarasi. Waktu itu pernah dijelaskan sama kakaknya, deklarasi itu apa? Deklarasi itu perkataan iman, perkataan yang anak-anak hebat, perkataan yang menguatkan, membangkitkan. Nah, adik-adik coba sekarang perkatakan, karena adik-adik semua itu adalah anak-anak yang hebat. Deklarasi anak-anak hebat itu apa? Masih ingat? Yuk kita sama-sama ya. Kita ucapkan deklarasi ini. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Lalu yang kedua apa? Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Sekali lagi, ayo anak-anak hebat. Siap. Oke, kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat.
kiri, jatuh ke kanan, ke kiri, jatuh ke kanan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Bersama-sama badannya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan, badannya sambil bertepuk tangan. Putar bersama-sama, tangannya saja, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku bergoyang, nanti goyang-goyang sambil bertepuk tangan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi semua badannya sudah memuji menyembah Tuhan. Sekarang waktunya kita duduk diam. Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita datang sama Tuhan. Puji sembah Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan pengharapan.
dengan kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati kami, berkati telinga kami, pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, berfirmanlah di tengah-tengah kami, karena kami mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap katakan, amin. Halo adik-adik semuanya. Wah, seneng banget nih kakak hari ini bisa ketemu sama adik-adik. Nah, kakak hari ini ditemani oleh seseorang nih adik-adik. Siapa dia? Nanti dulu ya kenalannya. Nah, kakak berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat, kuat. Nah, kakak mau mengajak adik-adik semuanya kasih salam yuk sama papa, mama, adik, kakak, atau siapapun yang lagi bareng ibadah sama adik-adik. Kasih salam ya sama semuanya. Nih, sekarang kita mau kenalan ya sama orang yang ada di samping kakak. Halo kakak. Halo, nama saya Ehud. Oh, oke Kak, saya Kak Devi. Sebentar, ada yang aneh ya adik-adik. Tadi kakak salamannya pakai tangan kiri. Maaf Kak, kalau pakai tangan kiri itu kan kurang sopan ya Kak. Oh, di Indonesia pun salaman pakai tangan kiri nggak sopan Kak Devi ya? Betul Kak. Wah, maafkan saya. Waktu di Israel juga memang pakai tangan kiri itu dianggapnya itu sebagai penghinaan Kak Devi. Wah, lebih parah ya Kak ya di Israel ya. Kenapa Kak, kalau boleh tahu kakak kenapa pakai tangan kiri ya? Jadi dari lahir kakak itu cuma bisa pakai tangan kiri kakak aja untuk beraktivitas. Kak Ehud bisa makan, minum, mandi, bahkan mau ngelakuin apapun pakai tangan kiri Kak Devi. Oh, jadi kalau namanya itu apa? Kidal ya? betul, kidal Kak Devi. Oh, jadi Kak Ehud tuh udah lahir kidal. Betul. Jadi kalau tangan kanan tuh Kak Ehud nggak bisa pakai, Kak Ehud bisanya pakai tangan kiri. Terus gimana kakak kalau jadi kidal gitu Kak? Awalnya sih itu dianggap sebagai kelemahan Kak Devi. Banyak orang yang mengejek, ngejauhin Kak Ehud karena Kak Ehud disebut aneh. Diejek Kak? Betul. Sama teman-teman? Betul Kak Devi. Karena mungkin yang lainnya pakai tangan kanan makan, Kak Ehud pakai tangan kiri, jadi banyak yang ngejek gitu Kak? Iya, Kak Ehud waktu itu sempat merasa nggak enak gitu, merasa dijauhi teman-teman. Tapi untungnya Kak Ehud punya mama, punya orang tua yang dukung Kak Ehud. Katanya Kak Ehud anak yang hebat, meskipun Kak Ehud punya kekurangan, tapi mama Kak Ehud bilang Kak Ehud anak yang hebat. Akhirnya Kak Ehud bisa berubah. Wow, jadi mama Kak Ehud yang bikin Kak Ehud sekarang nggak minder gitu kayak. Betul Kak Devi. Luar biasa ya, mama-mama adik-adik juga pasti luar biasa ya adik-adik, suka bilang adik-adik itu anak yang hebat. Oh gitu ya Kak. Terus gimana tuh Kak? Kita pengen lihat nih ya. Berarti kakak udah ahli banget ya pakai tangan kiri nih ya. Pasti Kak Devi. Kalau kakak sih kagok ya, nggak bisa Kak. Makan pakai tangan kiri. Oh berarti Kak Ehud udah jago banget nih. Kita pengen lihat nih adik-adik. Nah kita mau main games ya adik-adik. Kita akan lihat keahliannya Kak Ehud pakai tangan kiri. Siap. Nah adik-adik kita akan lihat seberapa ahlinya Kak Ehud pakai tangan kiri. Nah kita akan main ya. Permainannya kayak gini adik-adik. Adik-adik bisa siapin kacang seperti ini ya, kacang supro, atau boleh kelereng, boleh kerupuk, atau apapun deh benda-benda yang ada di rumahnya adik-adik. Jadi kita akan main estafet kacang. Nah di sini lawannya Kanelsen. Kanelsen akan pakai tangan kanan, sedangkan Kak Ehud pakai tangan kiri. Kita akan lihat nih siapa yang akan menang. Jadi adik-adik juga bisa ikut main ya. Bisa lawan papa, mama, adik, kakak, atau siapapun deh. Siapa yang paling cepat ngumpulin kacang atau apapun itu dikasih jarak gini ya adik-adik, dia adalah pemenangnya. Sekarang kita mau lihat nih siapa yang akan menang. Oke, kakak taruh di sini ya. Ini punya Kak Ehud, ini punya Kanelsen. Oke, kakak hitung ya. Kita hitung ya bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3, mulai. Nah, wah, Kak Ehud cepet banget sih. Tangan
mainnya 2 menit, bebas. Ayo. Ini kita waktunya cuma 30 detik adik-adik. Ayo. Waktunya 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Habis waktunya. Kita lihat ya siapa yang menang, yang paling banyak menghasilin kacang. Waduh, wah ini jauh nih bedanya nih. Ini punya Kak Ehud. Kita hitung berapa? Ada 9 kacang. Sedangkan Kak Nelson ada 5 kacang. Wah, jadi pemenangnya Kak Ehud. Yeay. Wah, luar biasa Kak Ehud, selamat. Wow, luar biasa banget tadi gamesnya. Kita bisa lihat ya, Kak Ehud tuh jago banget pakai tangan kiri, bener-bener padahal kan orang yang biasanya pakai tangan kiri itu kan susah ya kan ngapa-ngapain, tapi kok kakak bisa gitu ya, jadi ngalahin orang yang pakai tangan kanan. Iya betul Kak Devi. Jadi kalau buat adik-adik yang punya kekurangan, jangan merasa minder ya adik-adik ya. Adik-adik sok percaya kalau adik-adik bisa dipakai Tuhan luar biasa, jadi anak-anak yang hebat. Wah, jadi bener-bener Kak Ehud ini udah nggak pernah minder lagi karena pakai tangan kiri walaupun kidal gitu ya. Kidal. Jadi waktu itu Israel itu dijajah sama bangsa Moab Kak Devi. Sampai belasan tahun dari Kak Ehud kecil sampai dewasa. Wow, lama banget ya kan dijajah tuh, kayak jadi dikuasain, ditindas gitu ya kayak. Jadi bangsanya Kak Ehud tuh ditindas sama bangsa Moab. Betul, waktu itu susah banget cari kerjaan Kak Ehud. Tapi karena Kak Ehud nggak menyerah dengan keadaan, justru Kak Ehud punya pekerjaan. Mengantarkan upeti untuk Raja Moab. Wow, gitu. Hebat ya. Iya. Kok bisa ya Kak Ehud yang tangannya kidal, punya kekurangan, yang dulunya diejek-ejek tapi punya pekerjaan. Itu nganterin upeti itu apa sih Kak? Jadi tiap hari itu Kak Ehud nganterin upeti. Upeti itu adik-adik jadi hasil pekerjaan orang Israel, semuanya makanan, hasil-hasil tambang dan lain-lain semua diserahkan ke Raja Moab. Jadi orang-orang Israel itu hidupnya susah sekali waktu itu Kak Devi. Karena Raja Moab, aku tahu deh Kak, Raja Moab, Raja Eglon ya kan namanya ya. Betul. Yang badannya besar itu Kak. Betul. Wah, dia terkenal kejam Kak. Betul. Dia tuh suka nindas rakyatnya, bener tuh. Wah, tapi berarti Kakak tiap hari ketemu orang-orang hebat ya, kayak orang-orang kerajaan di Raja Moab gitu ya Kak? Betul Kak Devi, karena kerjaan Kak Ehud adalah mengantarkan upeti buat Raja Eglon. Nah, orang Israel agak sangat susah sekali, mereka berdoa sama Tuhan tiap hari supaya mereka bisa lepas dari bangsa Moab. Oh iya, jadi adik-adik kalau ngalamin kesusahan juga bisa berdoa ya Kak? Iya, berdoa. Terus apa lagi Kak yang terjadi? Jadi itu Kak Ehud jadi punya kerinduan supaya bangsa Israel itu bisa lepas dari bangsa Moab. Jadi Kakak waktu itu jadi salah seorang hakim ya kayak di Israel ya? Wah, ceritanya gimana Kak? Kakak bisa sampai tercatat jadi seorang hakim, namanya Kak Ehud. Gimana ceritanya nih Kak? Jadi, hakim itu apa ya Kak? Jadi hakim itu adalah orang-orang yang memimpin suatu bangsa. Dan waktu itu Kak Ehud dipercaya sama bangsa Israel untuk jadi pemimpin mereka loh Kak Devi. Padahal tadinya Kak Ehud diejek sama mereka, sama bangsa sendiri karena Kak Ehud lemah, cuma bisa pakai tangan kiri. Gitu. Orang yang tadinya suka diejek karena punya kelemahan tangannya kidal, jadi hakim di Israel Kak? Iya. Hebat. Gimana ceritanya Kak? Kok bisa gitu jadi hakim di Israel? Tapi Kak Ehud nggak pakai kekuatan sendiri Kak Devi. Waktu itu Kak Ehud berdoa sama Tuhan, dan tiba-tiba Kak Ehud dikasih rencana sama Tuhan, dikasih hikmat. Rencana apa tuh Kak? Jadi Kak Ehud bikin pedang. Bikin pedang pakai tangan kiri Kak? Iya, pakai tangan kiri sendiri. Oh, tadi pedangnya buat apa Kak? Bikin pedang? Nah, itu rencananya Kak Devi. Kak Ehud punya rencana untuk bunuh Raja Eglon, Raja Moab pakai pedang yang Ehud bikin. Bunuh pakai pedang yang Kakak bikin? Betul. Wow, gimana ceritanya Kak? Jadi, waktu Kak Ehud berdoa sama Tuhan, Kak Ehud dikasih keberanian sama Tuhan untuk bikin rencana itu, dan akhirnya Kak Ehud dikasih hikmat sama Tuhan untuk taruh pedangnya di pangkal kanan Kak.
paha Kak Ehud. Oh, jadi kan taruhnya di sini. Karena Kak Ehud kidal, jadi gini ya. Iya, karena waktu itu semua orang-orang di sana di zaman Kak Ehud, mereka kalau taruh pedang itu selalu di sebelah kiri, Kak Devi. Oh, jadi nggak pada curiga sih Betul. ceritanya. Kakak bisa masuk ke kerajaan itu gimana? Jadi waktu Kak Ehud kirim upeti buat Oh, raja, pas lagi kirim upeti. iya, buat Raja Egon, Uh-huh. Kak Ehud sembunyiin pedang di pangkal paha kanan Kak Ehud. Hmm. Nggak ada yang tahu Kak Devi. Ih, seru, terus gimana kan? Sampai penjaga pun mereka nggak tahu kalau Kak Ehud bawa pedang di pangkal paha. Kakak deg-degan nggak waktu itu, Kak? Aduh, jujur Kak Devi, Kak Ehud sempat takut waktu itu. Tapi Iya, Kak Ehud berdoa sama Tuhan, Takut ketahuan ya, Kak? dan Tuhan kasih kekuatan sama Kak Ehud. Sampai akhirnya ada momen di mana Kak Ehud hanya berdua sama raja. Terus? Akhirnya waktu itu Kak Ehud bilang sama raja, Kak Ehud mau punya rahasia yang mau dikasih tau buat Ratna sama raja. Akhirnya raja minta Kak Ehud mendekat. Dan waktu mendekat, Kak Ehud berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan kasih Kak Ehud keberanian. Tiba-tiba Takut banget ya, Kak itu. betul, Kak Ehud takut banget waktu itu karena kalau Kak Ehud sampai gagal, Kak Ehud bisa dibunuh sama raja. Betul, Kak. Kakak bisa. Aduh, itu kan banyak pengawalnya, Kak. Kok bisa? Kak Ehud nggak bisa ngobrol sama Kak Devi, ketemuan Iya, adik-adik nih. semua. Betul. Gimana sih, Kak? Akhirnya setelah Kak Ehud berdoa, Kak Ehud langsung ambil pedang di sebelah kanan Kak Ehud, langsung Kak Ehud tusuk ke perut raja. Luar biasa, Kak. Itu langsung Kakak tusuk ke perutnya Tusuk ke perut raja Ehud. pakai tangan kiri gitu, Kak. Tangan kiri Kak Devi. Nggak ada orang gitu, Kak. Nggak ada, karena Karena- semua prajurit di depan pintu. Pada disuruh keluar Pada gitu. keluar. Karena nggak curiga juga ya, Kak. Ya? Betul. Tepuk tangan sama adik-adik. Luar biasa ya. Ini Kakak jadi deg-degan nggak, Kak? Takut nggak ngelakuinnya waktu pas mau nusuk gitu nih? Iya, karena Kak Ehud berdoa sama Tuhan, jadi punya keberanian. Ada berani ya, Kak ya. Nah setelah Kak Ehud tusuk perut raja, Kak Ehud langsung kabur. Kan waktu kabur, Kak Ehud langsung tiup sangkakala. Akhirnya semua Ada Israel apa? tahu kalau Raja Eglon itu sudah mati. Oke, terus? Akhirnya mereka menyerang bangsa Moab dan akhirnya kita menang, teman-teman. Israel bisa mengalahkan bangsa Moab. Luar biasa. Jadi Kakak waktu itu jadi pahlawannya Israel ya, Kak. Ngomong-ngomong berapa, Kak, yang diserang waktu itu bangsa Waktu Moabnya? itu sekitar 10.000 orang Moab kita Wah, kalahkan Kak Devi. Mereka kuat-kuat loh Di padahal. bawah pimpinan Kak Ehud. Wow. Beneran, Kak. Kak Devi ini tepuk tangan terus karena beneran kagum loh adik-adik. Wah, dan tadi loh, tadi Kak Ehud bilang dia kan punya kekurangan ya adik-adik ya. Dia kidal, suka diejek, tapi kok bisa Kak Ehud nggak menyerah, nggak sedih, nggak minder, malah punya dapat kerjaan yang bagus ya, Kak ya. Iya, makanya buat adik-adik semua yang punya kekurangan, jangan minder adik-adik. Adik-adik percaya bahwa Tuhan kita hebat dan otomatis kita anak-anaknya, kita pun punya kehebatan. Wah, Kita betul. bisa jadi dipakai Tuhan luar biasa seperti Kak Ehud yang tadinya diejek sama teman-teman. Kalau Kak Ehud hanya bisa pakai tangan kiri, tiba-tiba Tuhan bisa pakai Kak Ehud untuk memimpin bangsa Israel. Betul banget nih adik-adik. Nah, adik-adik juga ya, kalau misalnya adik-adik punya kekurangan apapun, misalnya nih ada teman-temannya adik-adik yang bisa nari, adik-adik gak bisa nari, jangan minder ya, Kak ya. Nggak boleh. Jangan jadi mikirnya, oh aku mah nggak bisa nari, aku mah nyerah aja. Padahal kan mungkin adik-adik bisa menggambar, melukis. Jadi Tuhan pasti kasih keahlian ya, Kak ya. Yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Ada yang bisa berenang, mungkin kita nggak bisa berenang. Ada yang bisanya main basket ya, Kak ya. Betul, olahraganya jago. Olahraganya jago mungkin, tapi nggak bisa di ngegambar. Tapi itu kan macam-macam ya adik-adik. Tapi adik-adik waktu adik-adik punya kekurangan apapun, seperti Kak Ehud, adik-adik nggak boleh minder, oke? Nah, tapi tadi Kakak mau bahas dulu yang soal tangan kanan, tangan kiri ya. Iya. Sebelumnya, jadi Tuhan itu ciptain tangan kanan dan tangan kiri semuanya Baik. baik, nggak ada yang jelek ya adik-adik ya. Tapi kalau di budaya Indonesia kita disarankan pakai tangan kanan karena supaya lebih sopan. Tapi dua-duanya diciptain sama Tuhan baik. Nah, balik lagi ya adik-adik. Adik-adik
seperti Kak Ehud nih, jangan minder, jangan menyerah, oke? Apapun yang bisa adik-adik kerjakan, seperti Kak Ehud, dia nggak jadi sedih, nggak jadi berlarut-larut sedihnya gara-gara diejek, udah nggak mau ngapa-ngapain lagi, enggak ya adik-adik, jangan kayak gitu ya. Adik-adik harus tetap berusaha, adik-adik harus tetap latih apapun kemampuan adik-adik. Nah, seperti kata firman Tuhan nih di Pengkhotbah 9 ayat 10a, segala sesuatu yang tanganmu jumpai untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Kayak Kak Ehud sekuat tenaga dia pakai keahliannya, dia pakai tangan kiri, akhirnya dipercaya sebagai pengantar upeti ke Raja Eglon. Nah, dari situ Kak Ehud bisa jadi pahlawannya Israel, jadi punya ide, hikmat, jadi berkat di hidupnya. Adik-adik jangan jadi minder ya sama kelemahannya, karena kelemahan adik-adik percayalah akan jadi kelebihan dan menjadi berkat buat orang sekitar. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke Eco Story. Nah, siapa nih yang suka banget sama Eco Story? Eco Story ini gampang ya adik-adik, jadi memudahkan kita mengingat setiap kisah dari Alkitab pakai gerakan, seru banget ya adik-adik. Nah, sekarang kakak akan mengajarkan Eco Story cerita tentang siapa tadi? Ehud. Oke, are you ready adik-adik? Kakak-kakak di belakang are you ready? Ready. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai cerita Eco Story Ehud. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Moab. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Moab. Rajanya bernama Eglon, seorang yang berbadan besar. Rajanya bernama Eglon, seorang yang berbadan besar. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Lalu tampillah Ehud, seorang yang bertangan kidal, yang menjadi penyelamat Israel. Lalu tampillah Ehud, seorang yang bertangan kidal, yang menjadi penyelamat bangsa Israel. Oke, Ehud bertugas membawa upeti bagi raja. Ehud bertugas membawa upeti bagi raja. Ehud membuat pedang. Ehud membuat pedang dan menyembunyikannya di pangkal paha kanannya. Dan menyembunyikan di pangkal paha kanannya. Ehud berkata kepada raja, ada pesan rahasia. Ehud berkata kepada raja, ada pesan rahasia. Semua orang pun pergi. Semua orang pun pergi. Tiba-tiba Ehud menghunus pedangnya dan menusukkannya ke perut raja. Tiba-tiba Ehud menghunus pedangnya dan menusukkannya ke perut raja. Raja Eglon pun mati. Raja Eglon pun mati. Ehud meniup sangkakala. Ehud meniup sangkakala. Dan Israel menyerang bangsa Moab. Dan Israel menyerang bangsa Moab. Bangsa Israel menang dan terbebas dari jajahan Moab. Bangsa Israel menang dan terbebas dari jajahan Moab. Oke, lumayan panjang ya adik-adik. Mau diulangi sekali lagi kakak-kakak? Oke, kita mulai ya. Walaupun panjang harus tetap semangat adik-adik, karena adik-adik anak yang hebat. Oke, kita mulai. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Moab. Bangsa Israel dijajah oleh bangsa Moab. Rajanya bernama Eglon, seorang yang bertubuh besar. Rajanya bernama Eglon, seorang yang bertubuh besar. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Lalu tampillah Ehud, seorang yang kidal, menjadi penyelamat Israel. Lalu tampillah Ehud, seorang yang kidal, menjadi penyelamat Israel. Ehud bertugas membawa upeti bagi raja. Ehud bertugas membawa upeti bagi raja. Ehud membuat pedang dan menyimpannya di pangkal paha kanannya. Ehud membuat pedang dan menyimpannya di pangkal paha kanannya. Ehud berkata kepada raja, ada pesan rahasia. Ehud berkata kepada raja, ada pesan rahasia. Semua orang pun pergi. Semua orang pun pergi. Tiba-tiba Ehud menghunus pedangnya dan menusukkan ke perut raja.
Tiba-tiba Ehud menghunus pedangnya dan menusukkannya kepada raja. Raja Eglon pun mati. Ehud meniup sangkakala. Dan Israel menyerang bangsa Moab. Israel menang dan terbebas dari Moab. Israel pun menang dan terbebas dari jajahan Moab. Oke. Walaupun belibet gak apa-apa ya adik-adik, tetap berusaha. Oke adik-adik, selamat mencoba. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana? Ayat hafalannya dari Pengkhotbah 9 ayat 10a. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Bunyinya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah sekarang kita langsung ya, tadi udah potong-potong tapi sekarang kita jadiin satu ya. Siap? Ayat hafalannya dari Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat 10a. Segala sesuatu yang dijumpai oleh tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Bisa adik-adik? Bisa ya? Coba di rumah ya. Dan kalau yang sudah hafal, kirimkan lewat grup WhatsApp. Nah, adik-adik udah denger ya pesan firman Tuhan hari ini, bahwa kita nggak boleh minder sama kekurangan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan pakai adik-adik jadi anak-anak yang hebat. Seperti Kak Ehud tadi adik-adik, walaupun dia punya kekurangan, tapi dia nggak pernah menyerah. Dia nggak pernah berlarut-larut sedih, dia nggak minder, tapi dia selalu berusaha sekuat tenaga kasih yang terbaik. Makanya hidupnya jadi berkat dan dia jadi anak yang hebat adik-adik. Bahkan dia jadi apa? Jadi hakim, jadi pahlawan orang Israel. Wah, luar biasa adik-adik ya pesan firman Tuhan hari ini. Adik-adik semuanya tetap berusaha yang terbaik ya adik-adik, melakukan apapun yang adik-adik bisa. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan lagi deklarasi anak hebat. Masih ingat ya adik-adik ya? Yuk bangkit berdiri ya semuanya, supaya mantap kita pakai gerakan juga kan. Ya udah siap adik-adik? Yuk. Aku hebat karena Tuhanku hebat. Aku hebat karena Tuhan berkata aku hebat. Wow, hebat. Luar biasa. Kakak bangga sama kalian adik-adik, karena kalian tetap setia, tetap semangat, antusias mengikuti setiap ibadah. Nah adik-adik, kita akan tutup ibadah hari ini dengan doa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami dengar kebenaran firman-Mu. Kalau setiap kami Tuhan nggak boleh jadi minder, nggak boleh sedih terus-terusan Tuhan waktu kami memiliki kelemahan. Kami tahu Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang hebat, dan Tuhan akan jadikan kami anak-anak yang hebat. Walaupun kami punya kelemahan, tapi Tuhan bisa gantikan itu. Tuhan bisa ubah menjadi sebuah kelebihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan yang selalu ada di hidup kami, menemani kami, menuntun kami, memberikan kami hikmat dan kemampuan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa buat orang tua kami Tuhan,
Berkati mereka ya Tuhan, biar mereka boleh terus tetap sehat ya Bapak. Jagai, kuasai Tuhan dengan darah Yesus Tuhan, biar kami seisi sekeluarga Tuhan boleh ada di dalam penjagaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat minggu depan kami boleh berkumpul kembali Tuhan, ibadah sama-sama, dan kami dengar kembali Tuhan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat ibadah yang indah hari ini. Haleluya. Sama-sama adik-adik bilang amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas. Kreativitasnya kita sekarang akan menggambar dan mewarna ya. Yang dibutuhkan itu kertas HBS atau kertas buku juga boleh, atau kertas apapun yang ada di rumah adik-adik. Yang penting yang polos atau bergaris juga nggak masalah. Nah cuma pakai kertas, pensil warna, dan kalau ada krayon, spidol juga boleh ya. Nah gimana? Tadi adik-adik waktu cerita Alkitabnya, Ehud itu dia pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ya, dia pakai tangan kiri. Nah sekarang kita akan gambar tangan kiri kita, telapak tangan kiri kita ya. Kalau adik-adik yang di rumahnya ada cat air, boleh. Jadi tuangin cat air, jiplakin tangannya ke cat air, lalu tempel ke kertas, itu juga boleh. Kalau yang ada cat air, kalau yang nggak ada, kita gambar ya. Jadi pertama jiplak tangannya. Nih kakak jiplak tangan kakak ya. Jiplak tangannya. Nah, nih kurang lebih kakak udah jadi. Kelihatan kan adik-adik? Nah ya, kalau sudah jadi jiplakan tangannya, lalu adik-adik warna ya, diwarna. Kalau setelah diwarna, adik-adik boleh tulis. Nih kakak udah bikin ya. Boleh tulis kata-kata seperti ini. Di sini kakak tulis, walaupun aku punya kekurangan seperti tadi Ehud, tetapi aku bisa dipakai Tuhan, dan aku bisa dipakai Tuhan menjadi anak yang hebat. Atau adik-adik boleh tulis tadi ayat hafalan apa bilangnya di Pengkhotbah 9 ayat 10a, dikatakan bahwa segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Ya, bisa ya adik-adik ya. Coba ya bikin jiplakan tangan, lalu ditulis ayat hafalan boleh, atau ditulis di sini misalnya adik-adik tadi punya kelemahan apa. Kak Devi tadi bilang mungkin ada yang nggak bisa menari, ada yang nggak bisa apalagi ya, menggambar, menulis, berenang. Pokoknya adik-adik jangan jadi minder kayak tadi Ehud. Walaupun dia mungkin beda daripada yang lain, tapi Ehud tetap percaya diri. Buktinya tadi waktu main game siapa yang menang? Ehud kan? Dia pakai tangan kirinya, dia menjadi kuat, dia menjadi hebat. Jadi adik-adik jangan minder meskipun punya kekurangan. Ingat tadi deklarasinya apa? Kita punya Tuhan yang hebat, dan Tuhan berkata adik-adik itu anak yang hebat. Tetap semangat ya adik-adik. Selamat membuat kreativitas. Tuhan Yesus memberkati.